Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi kimia dasar satu tentang tata nama senyawa anorganik. Jadi pada awalnya jumlah senyawa kimia yang dikenal itu sangat sedikit, sehingga memungkinkan untuk mengingat nama-nama senyawa tersebut. Nah, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, jumlah senyawa kimia itu eh, yang diketahui itu sudah sangat banyak, bahkan lebih dari 13 juta senyawa. Nah, banyak senyawa, senyawa kimia dinamai berdasarkan penampilan fisik, sifat, asal ditemukan, atau aplikasinya. Misalnya, ada gas yang kalau gas itu terhirup, itu membuat orang merangsang orang untuk tertawa. Jadi dinamakan sebagai gas tertawa. Atau senyawa batu kapur karena kapur ditemukan dalam batu-batu itu. Nah, jadi disebut batu kapur. Atau soda ya yang digunakan kegunaannya untuk mencuci dikasih nama sebagai soda cuci atau soda yang untuk membuat kue, untuk baking soda itu namanya soda kue. Nah, seiring dengan perkembangan zaman tadi, karena jumlah senyawa yang ditemukan itu semakin banyak, jadi kita tidak harus menghafal nama-nama senyawa tersebut. Nah, jadi selama bertahun-tahun ahli kimia telah menyusun sistem penamaan dari senyawa-senyawa atau zat kimia. Nah, aturan yang diterima di seluruh dunia memfasilitasi komunikasi antar ahli kimia dan menyediakan cara untuk menamai berbagai zat tersebut. Nah, dengan menguasai aturan tata nama itu akan sangat membantu sekaligus menguntungkan kita dalam mempelajari kimia. Nah, dalam penamaan senyawa, senyawa kimia, yang paling utama itu harus bisa kita membedakan antara senyawa anorganik dan organik. Nah, senyawa organik itu yang mengandung karbon. Biasanya karbon berkombinasi dengan unsur-unsur seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Nah, semua senyawa selain karbon itu diklasifikasikan sebagai senyawa anorganik. Nah, akan tetapi ada beberapa senyawa yang mengandung karbon seperti karbon monoksida, karbon dioksida, karbon disulfida, ion sianida, karbonat, dan bikarbonat itu digolongkan sebagai senyawa anorganik. Nah, pada eh, materi hari ini itu kita akan fokuskan pada tata nama senyawa anorganik. Nah, untuk tata nama senyawa organik nanti ada materi tersendiri juga ya. Jadi pada hari ini itu kita akan fokuskan pada tata nama senyawa anorganik. Nah, eh, tata nama senyawa anorganik ini sendiri sebenarnya ada terbagi dua lagi ya. Ada senyawa sederhana, tata nama untuk senyawa sederhana seperti senyawa biner ya, asam basa, hidrat. Nah, ada satu lagi untuk tata nama senyawa anorganik itu yang senyawa kompleks. Nah, hanya untuk senyawa kompleks kita tidak bahas di sini. Nanti ada mata kuliah khusus yaitu mata kuliah unsur transisi dan kimia koordinasi. Nah, di situ akan dipelajari tentang bagaimana penamaan atau tata nama dari suatu senyawa kompleks. Nah, untuk memudahkan ya, jadi seperti tadi saya ulang lagi, jadi yang hari ini akan dipelajari, yang kali ini akan dipelajari adalah penamaan senyawa anorganik, tapi yang anorganik yang sederhana ya, bukan yang kompleks. Kompleks ada mata kuliah tersendiri. Nah, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan penamaan, jadi senyawa anorganik ini dikategorikan ke dalam 4 penamaannya. Yang pertama penamaan senyawa anorganik untuk senyawa biner dari logam dan non logam. Kemudian yang kedua eh, tata nama senyawa anorganik senyawa biner dari dua unsur non logam, berarti non logam dan non logam. Kemudian yang ketiga tata nama asam basa itu ada pembagiannya, ada yang biner, asam basa yang biner, ada yang poliatomik dan ada yang asam okso. Nah, yang terakhir kategori yang keempat itu adalah tata nama hidrat ya untuk senyawa hidrat. Baik, kita lihat yang pertama untuk senyawa biner dari logam dan non-logam. Nah, senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur. Nah, jadi biner itu dia hanya terdiri dari satu kation dan satu anion.
Nah, kation anionnya itu pun yang masing-masing dari satu unsur ya. Nah, aturan penulisan senyawa biner dari kategori logam dan non-logam yaitu unsur pertama yang dinamai adalah logam atau kationnya tanpa modifikasi. Jadi namanya tetap seperti nama logam tersebut ya. Misalnya NaCl. Nah, logamnya itu adalah Na ya. Nah, maka Na tetap diberi nama natrium kalau menggunakan bahasa Indonesia ya, natrium. Nah, kemudian baru diikuti dengan non-logamnya atau anionnya ya, Cl. Nah, tapi dimodifikasi dengan akhiran ida. Jadi klor, dasarnya klor karena dia tadi anion, maka diberi akhiran ida sehingga namanya menjadi klorida. Jadi kalau ditulis menjadi natrium klorida. Oke. Nah, contoh lain misalnya MgI2. Mg kita tahu bahwa dia logam ya, alkali tanah. I itu dia golongan halogen, berarti non logam ya. Nah, maka ingat aturan tata namanya. Unsur yang pertama itu ada yang diberi nama adalah logamnya ya. Yang mana logamnya? Yang logam itu berarti Mg-nya. Nah, Mg ini logam maka diberi nama magnesium tanpa modifikasi. Kemudian baru diikuti eh, apa non logamnya atau anionnya I. Nah, I ini kita tahu dia iod. Nah, tapi diberi akhiran ida sehingga iodida ya. Nah, sama juga untuk Al dan O. Al2O3. Kita tahu Al ini adalah logam aluminium. Jadi nama aluminium tanpa modifikasi ditulis terlebih dahulu. Kemudian O. O itu kan dasarnya oksigen. Tapi karena dia anion diberi akhiran ida. Jadinya oksida. Nah, ya. Nah, itu juga untuk KBr. K itu adalah logam alkali. Itu diberi nama tetap seperti namanya kalium. Dan Br itu adalah brom diberi akhiran ida menjadi bromida ya. ZnI2 juga sama itu Zn logamnya zinc atau kalau mau dikasih disebut sebagai seng juga boleh seng. Kemudian I itu oke, sorry ini ada kesalahan ya, salah tulis. Ini bukan zinc oksida tapi ini adalah zinc iodida ya. Ada anionnya adalah iod diberi akhiran ida jadi zinc iodida. Oke. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa ada juga nanti digunakan nama-nama lain ya seperti natrium. Natrium itu dia ada namanya yang dikenal sebagai sodium. Nah, jadi sodium klorida. Nah, kalau disebut sodium itu adalah nama dari natrium ya. Uh, Sodium klorida. Kalau kalium itu dia potasium. Jadi jangan asing dengan dua nama ini ya. Sodium itu adalah nama lain dari natrium ya, sedangkan kalium itu nama lainnya adalah potasium. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi untuk senyawa biner, aturan penulisan yang pertama ditulis adalah yang pertama dinamai adalah unsur logam tanpa modifikasi. Jadi seperti apa adanya nama logam tersebut. Kemudian baru dituliskan non logamnya dan diberi akhiran ida. Oke, baik. Selanjutnya, nah akhiran ida ya, karena tadi anion itu kan diberi akhiran ida nih. Nah, akhiran ida itu juga digunakan untuk kelompok anion tertentu yang mengandung unsur yang berbeda. Nah, tadi kan ini akhiran ida, ini kan untuk senyawa biner yang terdiri dari dua unsur ya. Kation satu unsur, anionnya satu unsur. Nah, tapi ternyata anionnya yang diberi akhiran ida. Nah, tapi ternyata uh, ida akhiran ida juga diberikan kepada kelompok anion tertentu yang unsurnya lebih dari satu. Contohnya OH min. Nah, ya, OH min sebenarnya min ini bukan milik H ya, milik si O ya. Nah, ini namanya hidroksida. Nah, diberi akhiran ida di sini. Kemudian kemudian ini diberi akhiran ida. Nah, kemudian ini ada dua buah unsur di sini untuk anionnya. Kemudian satu lagi ada unsur C dan N. Itu diberi nama sianida, akhiran ida juga ya.
Nah, sehingga senyawa seperti LiOH itu namanya litium hidroksida. KCN ya, itu diberi nama kalium, K-nya ingat logam, seperti apa adanya nama logam, kalium, Cn itu adalah sianida menjadi kalium sianida. Ya. Nah, kedua senyawa anion OH- dan Cn- itu merupakan zat ionik lain yang disebut sebagai senyawa terner. Ya, kalau dia sudah membentuk senyawa seperti LiOH dan KCN, dia disebut sebagai senyawa terner yang berarti senyawa yang terdiri dari 3 unsur. Ya, ada unsur Li, ada unsur O, ada unsur H, ada K, ada C, ada N. Jadi dia sudah lebih dari 2. Kalau tadi kan NaOH itu biner. Kenapa biner? Karena hanya 2 unsur, yaitu unsur Na dan unsur Cl. Nah, ini dia namanya biner, hanya 2, NaCl. Sedangkan terner dia sudah lebih dari 2, itu LiOH. Ada 3 ya. Itu. Nah, kemudian ini adalah tabel ya, tabel dari beberapa ion sederhana ya. Jadi misalnya nih ionnya Li ya. Ingat Li itu adalah logam ya. Jadi ketika ionnya Li plus berarti logam Li dasarnya. Itu diberi nama litium, Na, K, Rb, Cr. Nah, ini semua logam. Ini diberi nama sesuai nama dari unsur tersebut. Nah, kalau yang ion negatif atau anion itu diberi akhiran ida. Misalnya H-. Nah, itu diberi nama hidrida ya. Kemudian F- itu fluorida. Cl- itu klorida. Nah, diberi akhirannya ida. N ini nitrogen. Ketika dia membentuk ion itu menjadi nitrida. Fosfor ini ketika menjadi ion menjadi fosfida. Uh, Oksigen ketika menjadi ion menjadi oksida, sulfur ketika menjadi ion menjadi sulfida, selenium ya ketika menjadi ion disebut selenida, diberi akhiran ida karena dia anion ya. Kemudian karbon, nah ketika dia membentuk anion itu diberi nama karbon, itu diberi akhiran ida menjadi karbida. Nah, untuk logam transisi ya, jadi logam transisi kita tahu bahwa logam transisi itu dia punya variasi biloks ya, biloksnya lebih dari 1. Jadi karena logam transisi punya variasi biloks, jadi dia biasanya membentuk lebih dari 1 jenis senyawa ya, 1 jenis senyawa. Misalnya besi ya. Nah, besi ini dia punya 2 biloks, ada biloks plus 2 dan biloks plus 3 ya. Jadi ada besi Fe2 plus dan ada besi Fe3 plus. Nah, Fe2 plus itu dinamakan ion besi 2. Nah, jadi ditulisnya tanpa spasi ya, besi 2. Jadi dituliskan angka Romawi untuk membedakan biloksnya. Jadi kalau Fe2 plus itu besi 2, itu maknanya berarti besi ini itu memiliki biloks 2. Duanya ditulis dengan angka Romawi. Untuk Fe3 plus itu diberi nama besi 3. Nah, jadi angka Romawi itu dituliskan setelah logam mengindikasikan bilangan oksidasinya atau muatan ion tersebut. Nah, ini ya, ini muatan. Nah, di sini muatan ini merujuk ke menunjukkan bilangan oksidasi dari si logam tersebut. Jadi kalau diberi anion Cl, FeCl2 itu namanya menjadi besi 2 spasi klorida. Nah, besi 2 klorida. Kalau FeCl3 berarti namanya menjadi besi 3 spasi klorida. Ya, jadi sama juga logamnya disebutkan terlebih dahulu, hanya diberikan angka Romawi di depan si logam untuk membedakan muatan ataupun biloks dari logam tersebut ya. Jadi kalau FeCl2 dan FeCl3 dikasih nama hanya besi klorida, nah itu kita nggak bisa tahu nih ini besi klorida besinya besi biloks 2 atau yang besi biloks 3. Jadi untuk membedakan kasih angka Romawi di depan logamnya ya. Nah,
Sistem tata nama terdahulu masih menggunakan dua akhiran kata yang berbeda untuk membedakan dua senyawa biner yang mengandung dua unsur yang sama tapi biloknya berbeda. Nah, jadi kalau tata nama yang terdahulu untuk membedakan besi, kalau tata nama terdahulu ya, saya ulangi, untuk membedakan besi yang biloksnya 2 dengan besi yang biloksnya 3 itu diberi akhiran O dan I. Nah, jadi besi itu kan kalau ferro, nah, itu menunjuk kepada besi yang biloksnya 2. Nah, besi kalau yang di aturan tata nama sekarang dia namanya jadi besi 2. Kalau tata nama terdahulu itu namanya ferroklorida. Kalau uh, yang biloksnya 3, besi biloks 3 itu diberi akhiran I. Nah, yang biloksnya lebih besar itu diberi akhiran I, yang biloksnya lebih kecil diberi akhiran O. Nah, jadi FeCl3 periklorida. Nah, ini merujuk ke besi 3. Jadi sekali lagi saya ulangi untuk yang tata nama terdahulu, aturan tata nama terdahulu yang biloksnya lebih kecil itu diberi akhiran O, sedangkan yang biloksnya lebih besar itu diberi akhiran I untuk unsur yang sama, ya. Nah, contoh lain misalnya pada tembaga. Tembaga itu kalau ada biloks plus satu, ya, yang ada biloks plus satu, ada yang biloksnya plus 2. Ada dua jenis biloks tembaga, ada plus satu dan plus 2. Nah, untuk tembaga yang biloksnya plus satu, Cu2O, itu diberi nama tadi ya. Ingat kalau yang lebih kecil itu diberi akhiran O. Jadi namanya kupro. Nah, Cu2O untuk tembaga biloks yang plus satu itu kalau aturan tata nama terdahulu dia diberi akhiran O namanya kupro oksida. Sedangkan yang Cu yang biloks plus 2 itu diberi akhiran I karena dia lebih tinggi bilangan oksidasinya sehingga namanya kupri oksida, ya. Nah, itu aturan tata nama terdahulu. Nah, kalau sekarang ya, kalau yang aturan tata nama sekarang dia sama seperti si besi tadi ya. Kalau sekarang itu namanya sudah menjadi untuk Cu sorry Cu Cu2O itu diberi nama tembaga. Nah, ini Cu2O kan biloksnya satu ya. Tembaga satu, sorry satu, angka Romawi satu, kemudian spasi baru oksida. Nah, sedangkan untuk yang CuO yang biloksnya 2, ya, biloks Cu-nya 2 itu diberi nama tembaga 2 oksida. Nah, ini yang aturan tata nama sekarang. Kupro oksida dan kupri oksida itu aturan tata nama terdahulu. Ya, jadi ingat kalau aturan tata nama terdahulu itu apa namanya, biloks yang lebih kecil itu diberi akhiran O, sedangkan biloks yang lebih tinggi itu diberi akhiran I, ya. Kemudian selanjutnya, nah, penamaan menggunakan akhiran O untuk biloks yang lebih rendah dan I untuk biloks yang lebih tinggi itu ternyata memiliki keterbatasan untuk logam yang memiliki lebih dari 2 biloks. Nah, kalau tadi kan Fe itu kan biloksnya hanya 2, plus 2 dan plus 3. Nah, untuk Cu juga 2, plus 1 dan plus 2. Nah, ternyata akan kalau yang biloksnya yang lebih rendah akhiran O, yang biloks lebih tinggi dikasih akhiran I. Tapi ada banyak senyawa kimia yang ternyata dia punya biloks yang lebih dari 2. Nah, jadi biloksnya itu dia lebih banyak, lebih bervariasi. Nah, jadi itu keterbatasan tata nama terdahulu, makanya kenapa dipakailah yang aturan yang terbaru sekarang itu dikasih angka Romawi. Karena kalau udah lebih dari 2, aturan tata nama terdahulu udah nggak bisa nih membedakan lagi. Kayak mana ya? Tadi kan udah habis di O dan I. Nah, jadi itu keterbatasan yang terdahulu. Makanya sekarang dipakailah yang angka Romawi. Contohnya, contohnya pada vanadium. Nah, vanadium ini dia punya 4 biloks. Ada vanadium 2, ada vanadium 3, ada vanadium 4, dan ada vanadium 5 biloksnya, ya. Ada yang biloks plus 2, biloks plus 3, biloks plus 4, dan biloks plus 5. Atau kalau muatan jadi muatan yang ionnya V2+,
V3+, V4+, dan V5+. Nah, jadi kan kalau itu kan jadi susah. Paling yang bisa dikasih nama kalau yang paling tinggi itu yang Bilox 2, V2+, vanadium. Jadi Vano gitu kan. Kalau yang V5+ mungkin jadi Vari gitu ya. Atau Vani gitu ya. Nah, tapi untuk yang Bilox 3 atau Bilox 4 gimana tata namanya? Kan jadi nggak bisa. Makanya aturan tata nama terbaru itu menuliskan di depan logam itu dituliskan angka Romawi. Jadi kalau senyawanya VO berarti bilox dari V itu adalah +2 ya. Nah, sehingga diberi nama vanadium 2 baru anionnya oksida ya. Oksigen dikasih karena dia muatan negatif diberi akhiran ida ya. Nah, ini juga vanadium 3 oksida. Vanadium 4 oksida, vanadium 5 oksida. Jadi ini aturan tata nama baru. Jadi walau seberapapun banyak biloxnya, itu bisa dibedakan antar satu unsur dengan unsur yang lain ya, karena ada angka Romawi di depan nama logam. Ya, jadi penyebutan nama dari senyawa oksida vanadium adalah cara penyebutannya vanadium 2 oksida, vanadium 3 oksida, vanadium 4 oksida, dan vanadium 5 oksida. Ini sistemnya namanya sistem stok ya. Itu ya. Silahkan untuk memperjelas diputar-putar lagi penjelasan saya bagian ini ya. Kemudian selanjutnya untuk beberapa pasang non logam itu membentuk beberapa senyawa molekul biner. Ya, jadi kalau tadi ini kan yang kita bahas itu logamnya ya. Sorry. Oke, sorry. Tadi loncat slide-nya ya. Jadi ini untuk tata nama senyawa anorganik untuk yang kategori yang pertama yang senyawa biner yang terbentuk dari logam dan non-logam. Nah, selanjutnya kita masuk ke senyawa biner, tapi yang keduanya ya, baik anion dan kationnya itu dari unsur non-logam, dua-duanya dari non-logam. Nah, jadi jika senyawa binernya ya keduanya adalah non-logam, jadi aturan penamaannya yang pertama unsur pertama dari unsur disebutkan terlebih dahulu ya. Dan unsur kedua dinamai dengan menambahkan akhiran ida tetap. Jadi unsur pertama berarti yang bertindak sebagai kation. Nah, itu disebutkan terlebih dahulu, jadi dia tetap yang disebutkan terlebih dahulu adalah kationnya, baru kemudian diikuti dengan anion. Nah, kation itu disebut sebagai nama unsurnya, ya nggak ada perubahan, tetap kayak nama unsurnya. Nah, sedangkan anion juga sama seperti tadi yang sebelumnya itu dimodifikasi dengan diberikan akhiran ida. Ya, jadi untuk senyawa biner yang disebut kationnya dulu, baru kemudian anionnya. Kationnya disebut nggak perlu pakai modifikasi apa-apa seperti nama unsurnya, sedangkan anionnya itu disebut dengan modifikasi akhiran ida, ditambah akhiran ida. Nah, baik dalam rumus maupun namanya, unsur dengan bilangan oksidasi positif ditulis terlebih dahulu. Nah, jadi maknanya apa? Yang oksidasi positif itu maksudnya yang membentuk kation. Nah, jadi misalnya kan kayak H sama Cl. Nah, HCl itu kalian mau tahu yang mana menjadi kation, yang mana menjadi anion, itu paling gampang ya. Kalau untuk unsur non-logam, paling gampang menentukan yang mana yang akan jadi kation, yang mana yang jadi anion, itu kalian bisa lihat dari nilai keelektronegatifan. Keelektronegatifan H dengan Cl itu jauh lebih tinggi keelektronegatifan si Cl. Maknanya Cl itu akan lebih cenderung membentuk ion negatif. Nah, H itu punya nilai keelektronegatifan 2,2. 2,2. Sedangkan HCl itu dia punya nilai keelektronegatifan 14 kalau saya tidak salah, yang pasti dia di atas 3. Nah, keelektronegatifan H yang 2,2 dibandingkan dengan HCl yang 3 ke atas tadi, itu kan HCl lebih elektronegatif, maknanya HCl yang lebih elektronegatif, maknanya Cl itu cenderung membentuk anion. H itu yang membentuk kation, makanya namanya tadi kationnya disebutkan terlebih dahulu. Berarti kalau H kan namanya hidrogen, tuliskan hidrogen tanpa ada modifikasi. Cl itu klor.
Nah, karena dia yang menjadi anion diberi akhiran ida, jadi klorida, ya. Nah, sama juga dengan hidrogen brom dan brom. H itu 2,2, brom itu 3, sekian ya. Jadi tetap si Br yang menjadi anion ya, lebih suka menjadi anion. Jadi paling gampang untuk tahu siapa yang jadi anion dan kation kalau dua-duanya dari non logam itu lihat nilai keelektronegatifan. Ada sistem periodik yang ada nilai keelektronegatifannya di masing-masing unsur itu. Dia dicantumkan. Jadi apa namanya kalian bisa lihat di sistem periodik ya. Nah, contoh lain misalnya Si dan C. Nah, silikat dan karbon. Silikon dan karbon. Silikon dan karbon ini sama-sama dia satu golongan, di golongan 4 ya. Nah, hanya nilai keelektronegatifan karbon itu jauh lebih besar dibandingkan silikon. Silakan kalian nanti cek di sistem periodik ya, yang ada nilai keelektronegatifan. Nah, sehingga si karbon karena dia lebih besar nilai keelektronegatifannya, dia itu akan lebih suka membentuk ion negatif. Jadi dia yang menjadi anion, si silikon yang menjadi kation. Maka namanya ditulisnya kation terlebih dahulu baru anion. Silikon dituliskan seperti apa adanya namanya, silikon, sedangkan karbon karena dia yang menjadi anion diberi akhiran ida sehingga namanya menjadi silikon karbida. Ya, pakai spasi. Seperti itu ya. Jadi untuk senyawa biner ini kalau dari logam dan non logam gampang, yang jadi kation adalah logamnya pasti. Non logam itu yang menjadi anion sehingga logam ditulis nama seperti apa adanya nama logam, non logamnya dikasih akhiran ida. Nah, kalau untuk senyawa biner yang dua-duanya dari unsur non logam, non logam dengan non logam, nah itu kalian harus tahu yang mana yang akan jadi kation dari kedua unsur non logam itu. Paling gampang lihat saja nilai keelektronegatifannya. Makin besar nilai keelektronegatifan, maka dia maknanya makin suka ya membentuk muatan negatif, makin suka. Jadi dia bertindak sebagai anion. Nah, kalau yang nilai keelektronegatifannya lebih kecil, maka dia yang akan menjadi kation di antara kedua unsur dalam senyawa biner tersebut. Ya, silakan diputar lagi penjelasan ini supaya lebih mudah kalian catat. Nah, selanjutnya beberapa pasang non logam itu bisa membentuk beberapa molekul biner sehingga penting untuk membedakannya. Nah, untuk itu untuk membedakan itu dikasih awalan Yunani untuk menunjukkan jumlah atom dari setiap unsur. Nah, jadi awalan jumlah atomnya dikasih nama mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka dan seterusnya. Contohnya CO. Nah, karbon dan oksigen itu kalau kan dua-duanya ini non logam. Nah, nilai keelektronegatifan O itu lebih besar daripada karbon sehingga yang bertindak sebagai anion adalah si karbonnya, si oksigennya. Sehingga karbon tetap ditulis seperti apa adanya nama karbon. Nah, untuk oksigennya ya, karena ada dua jenis senyawanya, ada CO dan ada CO2. Untuk membedakan O yang satu dengan O yang O2, itu dia caranya dikasih dikasih awalan Yunani ya di anionnya. Jadi dikasih awalan Yunani mono untuk satu, di untuk dua. Dan di akhir tetap karena dia anion, pakai aturan anion diberi akhiran ida. Jadi karbon monoksida, karbon dioksida. Ya. Nah, awalan mono tidak digunakan untuk unsur pertama dalam senyawa, ya. Sehingga tidak ada awalan untuk unsur pertama, berarti unsur tersebut hanya terdiri dari satu atom. Contohnya, kan ini NO, ya kan? Jadi kalau cuman namanya NO ini NO ini sebenarnya nanti ada banyak ya. Jadi nanti senyawanya itu ada senyawa NO, NO2 ya. Ada N2O3. Nah, ya. Ada N2O3. O3. Nah, kalau kan ini ada beberapa nih, ada yang N-nya 1, ada yang N-nya 2 ya. Nah, untuk yang N-nya 1 untuk kation yang jumlahnya 1 itu dia nggak dikasih awalan mono. Jadi kita nggak perlu tulis kalau untuk NO itu
mononitrogen. Walaupun nanti ada N2, kita nggak tulis yang mononya. Ya, jadi khusus yang satu untuk kation itu tidak diberi awalan mono. Jadi langsung aja nitrogen. Nah, baru karena O-nya tetap ya, sedangkan yang jadi anionnya itu tetap dikasih walaupun dia hanya satu, tetap dikasih monoksida. Nah, kalau yang NO2 ini berarti namanya nitrogen dioksida ya. Nah, kemudian misalnya PCl3 berarti P tetap fosfor, Cl ada 3 berarti triklorida ya. Nah, eh, contoh lain misalnya kalau ketemu N2O3 tadi atau N2O4 di sini. Nah, kalau hanya satu di kation itu nggak perlu tulis mono. Tapi kalau udah ada tulisan dua, maka ini kalian jadi harus ada awalan di nitrogen. Nah, jadi untuk N2O3 namanya dinitrogen spasi trioksida. Yang N2O4 ini yang di bawah dinitrogen tetroksida ya. Kenapa bukan tetraoksida? Nah, ini pakai aturan yang selanjutnya. Untuk yang awalan yang berakhir dengan huruf A atau O, nah, dan nama unsur dimulai dengan A atau O, maka huruf vokal terakhir dari awalan dapat diluluhkan untuk mempermudah pengucapan. Jadi, N2O4 itu harusnya kan dinitrogen tetraoksida, tapi bisa ditulis dinitrogen tetroksida. Karbon monoksida, harusnya kan tulisannya karbon monooksida, tapi boleh ditulis langsung karbon monoksida. Jadi yang satu huruf depannya itu hilang, ya. Jadi bukan karbon monoksida, harusnya kan gini ya, tapi ini bisa diluluhkan tadi istilahnya, bisa hilang jadi satu ditulis. Tetraoksida, A-nya bisa hilang jadi tetroksida. Triiodida, I-nya hilang satu jadi triodida, ya. Kemudian selanjutnya untuk tabel ini ada tabel ya. Tabel penamaan senyawa biner untuk logam untuk non logam. Jadi biar gampang. Nah, ini BCl3 berarti kationnya itu si boron ya. Jadi kalau penulisan senyawa biasanya kation ditulis terlebih dahulu ya untuk ininya ya. Jadi B itu boron berarti dibaca boron ada berapa boron? Harusnya kan boron klorida ya, boron klorida. Tapi karena klornya di sini ada Ada 3 jumlahnya, maka dikasihlah boron triklorida ya. CCl4. Nah, C ya, itu nggak perlu langsung aja. C itu karbon, berarti karbon nggak perlu pakai mono ya, monokarbon nggak perlu karena memang untuk jumlah satu nggak perlu ditulis untuk kationnya ya. Jadi karbon Cl4 berarti tetraklorida. Nah, kemudian CO2 ini juga karbon monoksida, langsung aja ya. Kenapa O-nya harus tulis mono? Karena ada satu lagi senyawanya CO2. Nah, untuk membedakan ini di depan untuk O yang jumlahnya uh, lebih dari satu ada 2 berarti langsung ditulis karbon dioksida ya. NO, N langsung aja, N nggak perlu pakai mono, langsung nitrogen monoksida. Kenapa? Karena untuk yang satu kation non logam nggak perlu tulis ya. Mono di trinya nggak perlu, yang anionnya aja ditambah awalan di mono tri tetra ya. Nah, NO2 berarti nitrogen di ada 2 di oksi karena oksigen dikasih akhiran ida, oksida. N2O. Nah, ini baru karena bukan udah lebih dari satu N-nya jumlahnya, maka dikasih nama di nitrogen monoksida. Ya. Nah, N2O5 di nitrogen ada 4 oksigennya berarti tetroksida. N2O5 di nitrogen ada 5 O-nya, pentoksida. Ya. Nah, PCl3. Ingat, kalau satu nggak perlu ditulis mono, untuk kationnya langsung aja. Fosfor triklorida. PCl5. Fosfor pentaklorida. SF6. Sulfur
ada 6 fluornya, berarti heksafluor tambah akhiran ida. Ida. SO2 sulfur, ada 2 O-nya, berarti dioksida. SO3 sulfur trioksida. Ya, seperti itu. Ini untuk penamaan senyawa uh, biner untuk unsur non logam dan non logam, ya, pembentuknya non logam dan non logam. Nah, selanjutnya penamaan untuk senyawa asam. Nah, jadi asam itu ada asam biner, sama berarti biner maknanya asamnya itu dia terdiri dari 2 unsur, kemudian ada poliatomik berarti sudah lebih dari 2 unsur, ya. Kemudian ada asam okso, ya. Nah, kita lihat yang pertama untuk yang penamaan asam. Nah, meskipun senyawa biner murni seperti HCl dinamakan hidrogen klorida, ya, kita orang Indonesia menyebutnya HCl itu hidrogen klorida, namun perlu ditekankan bahwa larutan berairnya sifatnya asam. Ingat ya, HCl di dalam pelarut air menurut Arrhenius dia akan melepaskan ion H+, maka dia asam, ya. Nah, asam dapat didefinisikan sebagai zat yang mengion atau terurai menjadi ion hidrogen atau H+, dan anion dalam air. Nah, asam biner adalah senyawa 2 unsur yang terdiri dari hidrogen dan satunya lagi adalah non logam, ya. Jadi asam yang biner itu berarti satu itu H, satu lagi non logam, ya. Nah, aturan penamaan asam adalah dengan menuliskan awalan hidro diikuti oleh nama non logam lain yang dimodifikasi dengan akhiran ida, ya. Karena kenapa non logam kan jadi anionnya. Beberapa contoh kasus ada 2 nama berbeda diberikan untuk senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama. Contoh, HCl ada yang menyebutkan hidrogen klorida, ya. Terus ada satu lagi HCl yang bentuk aquos, asam hidroklorida. Nama yang diberikan pada senyawa itu tergantung pada keadaan fisiknya. Dalam bentuk gas atau cairan murni, HCl adalah senyawa molekular yang disebut sebagai hidrogen klorida. Jadi biar kalian bisa bedakan. Kapan HCl disebut sebagai hidrogen klorida? Ketika dia dalam bentuk gas atau cairan murni. Nah, selanjutnya kapan HCl disebut sebagai asam klorida? Kita bilangnya asam klorida. Tapi kalau kalian lihat nama Inggrisnya, nama dalam bahasa Inggris itu dia disebut asam hidroklorida, ya. Asam klorida itu kalau bahasa Inggrisnya hydrochloric acid. Nah, ya, asam hidroklorida. Kapan dia disebut sebagai asam? Ketika HCl itu dilarutkan dalam air. Sehingga molekul-molekul HCl itu terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Sehingga dalam bentuk larutan disebut sebagai asam. Makanya asam klorida kalau dia dalam bentuk larutan. Contoh dari senyawa asam biner lain yaitu HF dalam bentuk aquos. Ini berarti dalam bentuk larutan, ya. Ini semua dalam bentuk larutan itu diberi nama asam. Tapi kalau dalam bentuk gas atau cairan murninya, maka dia disebut bukan asam, ya, hanya tapi dibaca sebagai nama dari nama unsur H, hidrogen, ya. Nah, ini, ya, ini yang saya bilang tadi, HCl kalau di kita itu sebutnya kan asam klorida, HF asam klorida, ya, HI asam iodida. Nah, tapi kalau kalian cek di label nama, itu tertulis hydrochloric acid. Nah, jadi kalau kita terjemahkan menjadi asam hidroklorida, pakai akhiran ida di ini, ya. Nah, asam hidroklorida. Ini kalau di MSDS atau di material safety-nya itu juga tertulis hydrochloric acid. Nah, contoh selanjutnya untuk HF, asam kita bilangnya asam klorida. Nah, tertulisnya itu hydrofluoric acid, bacanya asam hidroklorida. Asam itu, ya. Jadi nanti jangan terkejut kalau ada yang menerjemahkan HF itu asam hidrofluorida, karena kita taunya oh asam klorida. Nah, tapi ditulis sebagai asam hidrofluorida. Jadi maknanya itu HF, ya. Kenapa? Karena dia menerjemahkan dari sini, ya. Nah, ini untuk yang asam yang biner. Nah, kalau ion poliatomik, itu dia 2 atau lebih atom H dihubungkan oleh ikatan kovalen. Sejumlah ion poliatomik dapat dilihat pada tabel 3. Jadi kationnya NH4+. Ini namanya amonium, ya.
Kemudian CH2C ini C2H3O2- itu CH3COO-. Namanya ion asetat. CO. Jadi udah lebih dari tiga unsur penyusunnya. Jadi ada satu karbon, ada tiga oksigen. Berarti udah empat atom penyusun. Itu belum tambah H lagi kalau jadi asam karbonat. Ya, ada ClO, hipoklorit, klorit, klorat. Nah, ini udah makin nambah. Kalian bisa eh, lihat sendiri namanya untuk beberapa poliatomik ya. Silakan di post untuk dicatat bagian ini. Nah, berdasarkan tabel 3 itu diketahui bahwa anion poliatomik itu lebih lazim dibandingkan kation poliatomik. Mana maksudnya? Nah, ini. Anion poliatomik itu jumlahnya lebih banyak, sedangkan kation yang poliatomik itu NH4 plus ya, dia terbatas hanya hanya beberapa. Jadi anion itu jauh lebih lazim. Nah, akhiran yang lazim digunakan untuk poliatomik yaitu it dan at. Nah, dan beberapa berawalan hipo atau per. Nah, ini kalian lihat ada klorit, ada klorat, ada kromat ya, ada nitrit, ada nitrat, ada sulfit, ada sulfat ya. Nah, itu yang dimaksud it. Tapi ada beberapa yang diberi awalan. Klorit dikasih awalan hipo atau dikasih awalan perklorat. Apa bedanya? Hipoklorit ya, bedanya itu ada pada biloks dari Cl ya. Uh, iya, biloks dari Cl pada senyawa pada ion Cl-O- itu Cl-nya itu biloksnya itu plus satu ya. Pada jadi dikasih nama hipoklorit. Kalau pada senyawa pada ion klorit berarti biloks dari Cl-nya itu adalah plus 3 ya. Nah, jadi dikasih nama klorit. Pada ClO3- itu biloks dari Cl-nya itu plus 5. Jadi namanya per klorat dulu, klorat. ClO4 itu namanya eh, perklorat ya.